Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan berbagai-bagai barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, dunia fana ini pasti akan berakhir. Itulah kepastian yang kita ketahui. Namun waktunya tak dapat kita ketahui secara pasti. Lantas, bagaimana cara kita menyikapinya? Saudara-saudariku yang terkasih, kisah Injil yang kita dengarkan hari ini terinspirasi dari pengalaman bangsa Israel tatkala menyaksikan dengan mata mereka sendiri kehancuran bait Allah di Yerusalem pada sekitar tahun 70 Masehi. Bait Allah yang dahulu dikagumi karena keindahannya, rupanya dapat hancur dimusnahkan oleh bangsa-bangsa kafir yang ingin menguasai Yerusalem. Pengarang Injil Lukas memanfaatkan momentum tersebut
untuk menyadarkan kembali arti penting mengikuti Allah. Orang yang mengakui diri sebagai murid Tuhan bukan mengikuti Tuhan dari tampak luarnya saja, tetapi hati dan pikiran orang tersebut juga turut terarah pada Tuhan. Usaha mengikuti Tuhan bukan melulu berusaha membangun monumen fisik yang sewaktu-waktu dapat musnah. Usaha mengikuti Tuhan pertama-tama harus ditempatkan pada konteks untuk menata diri sehingga layak dan pantas menghadap kehadiratnya tatkala waktunya sudah tiba. Saudara-saudari yang terkasih, saat ini banyak bangunan gereja dibangun dengan indah dan besar. Banyak orang menaruh perhatian dan kekaguman atasnya. Tetapi rupanya tak sedikit yang mengkritik pembangunan gereja-gereja mewah itu tidak memperhatikan orang-orang miskin. Ini dapat menjadi sebuah peringatan bagi kita. Apakah selama ini aku beriman hanya mementingkan penampilan luar semata, tetapi lupa untuk memperhatikan kedalaman hati dan pikiranku? Apakah aku lebih mementingkan cara agar dipandang eksis oleh dunia, tetapi tidak menaruh kepedulian dan solidaritas terhadap sesamaku yang menderita dan tersingkirkan? Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan hadir dalam berbagai macam tanda di sekitar kita. Tuhan sendiri bersabda bahwa Ia pun juga hadir dalam diri orang-orang miskin, menderita dan tersingkir dari perhatian manusia. Sebagai murid Tuhan, marilah kita indahkan peringatan Tuhan ini. Dunia dengan segala kemegahannya ini akan berakhir. Kita hanya tinggal menunggu waktu penggenapannya saja. Sembari kita menunggu, marilah kita dengan rendah hati dan siap siaga mempersiapkan hati dan pikiran kita agar dari hari ke hari selalu tertuju kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Hati dan pikiran yang senantiasa tertuju kepada Tuhan dan kehendak-Nya secara otomatis akan tampak dalam perbuatan hidup sehari-hari. Menolong sesama yang menderita, memberi hati kepada mereka yang tersingkirkan, serta berusaha membebaskan mereka dari keterpurukan hidup akibat ketidakadilan dan penindasan yang mereka alami. Tuhan Allah kami sadar dan insaf bahwa segala sesuatu yang fana ini kelak akan musnah. Semoga kami dari hari ke hari selalu tertuju kepada Engkau dan kehendak-Mu, serta membuahkan hasilnya dalam perbuatan-perbuatan baik. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami
di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.